Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai variabel, ya, variabel pengukuran dan lain-lain. Nah, setelah itu Anda akan melakukan penelitian. Nah, setelah penelitian, Anda akan mendapatkan sebuah data, ya, data dari variabel pastinya. Oleh karena itu, setelah data dikumpulkan, ditabulasi, ya, maka Anda perlu melakukan langkah selanjutnya, yaitu analisis statistik. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai metode statistika. Ada beberapa hal yang perlu Anda pahami dari metode statistik tersebut. Nah, statistik ada beberapa hal. Yang pertama adalah statistika berdasarkan tujuan. Ya. Jadi setelah data dikumpulkan, ditabulasi, data harus dianalisis. Ya. Ada beberapa penelitian, ini bergantung pada tujuan penelitian, ada jenis pengukuran, jumlah sampel, dan jumlah variabel penelitian. Nah, pada sub bahasan hari ini, ya, yang sekarang ini adalah statistik berdasarkan tujuan atau cara pengolahan data. Ya. Ini dibedakan ada dua nanti. Ya. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Apa statistik deskriptif? Statistik deskriptif atau statistika deduktif yaitu mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu riset. Ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran atau mendeskripsikan sekumpulan data hasil pengamatan sehingga mudah dipahami, dibaca, dan digunakan sebagai informasi. Statistik deskriptif ini ya masih dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah deskriptif itu sendiri. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu variabel seperti jumlah rata-rata, standar deviasi, nilai terendah maupun nilai tertinggi. Jadi secara deskriptif ini harus bisa menggambarkan berapa rata-rata dari penelitian Anda. Berapa standar deviasinya? Nilai terendahnya berapa sih? Nilai tertingginya berapa? Ini secara deskriptif. Lalu yang kedua adalah frekuensi. Ya. Ini digunakan untuk menampilkan atau mendeskripsikan data yang terdiri dari satu variabel. Misalnya, membuat tabel frekuensi dari usia. Nah, ini secara deskriptif. Lalu yang ketiga adalah statistik explore. Namanya aja explore. Ya. Digunakan untuk mengetahui ukuran, pemusatan, dan penyebaran data. Menguji normalitas data, menguji ada tidaknya gejala outlier, dan mengetahui homogenitas varian dari beberapa kelompok data. Ini lebih mendalam lagi. Jadi secara explore, Anda harus mengetahui apakah data Anda normal, ada gejala penyimpangan tidak, apakah homogen data Anda. Ini pakai statistik explore. Lalu yang keempat adalah cross-step. Cross-step ini adalah analisis yang terbentuk ya, dari tabel dan metode untuk mentabulasi beberapa variabel yang berbeda dalam suatu matriks. Tabel yang dianalisis adalah hubungan antar variabel dalam baris dengan variabel dalam kolom. Tujuannya untuk mengetahui hubungan atau distribusi respon antara variabel data bentuk baris dan kolom. Biasanya kalau cross table ini adalah tabel dua arah. Ini secara deskriptif. Ini memang di awal Anda sudah pasti harus mengerjakan ini. Bagaimana nilai rata-ratanya, bagaimana frekuensinya, bagaimana normalitasnya. Lalu kalau Anda menggunakan tabel dua arah, bagaimana
bacaannya dalam dua arah tersebut. Nah, yang lebih dalam lagi, Anda akan melakukan statistik inferensial. Ya, apa sih inferensial ini? Ini adalah statistik induktif yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan. Nah, sudah lebih dalam. Jadi, ini lebih ke arah penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada. Ya, penarikan kesimpulan mengenai seluruh populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian populasi atau sampel. Penarikan kesimpulan. Ini adalah titik pentingnya. Data Anda yang di awal tadi itu dideskriptifkan, nilai rata-ratanya berapa, nilai tertingginya, terendahnya berapa, frekuensinya berapa, homogenitasnya berapa, lalu ditabelkan tabel dua arahnya seperti apa. Sudah hanya seperti itu saja secara deskriptif, dilanjutkan secara pengambilan kesimpulan. Ada dua hal. Ya. Yang pertama adalah statistik parametrik, yang kedua adalah statistik non-parametrik. Apa statistik parametrik? Statistik parametrik ini digunakan jika populasi memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat data berskala, interval atau rasio, syarat pengambilan sampel secara random, penyebaran data, berdistribusi normal. Dan yang kedua adalah statistik non-parametrik. Apa non-parametrik ini? Jika parameternya memenuhi syarat-syarat seperti datanya nominal dan ordinal, penyebaran datanya berdistribusi normal. Nah, kalau di tempat kita paling mudah parametrik dan non-parametrik adalah kalau parametrik kita biasanya menggunakan adalah analisis fisik dan kimia. Ini biasanya kita pakai analisis parametrik. Sedangkan non-parametrik, ya, ini biasanya kita menggunakan adalah uji organoleptik. Itu kita biasanya pakai uji non-parametrik. Kenapa? Karena parametrik ini jelas gitu. Ya. Sampelnya berapa, diambil randomnya seperti apa, diuji distribusinya normal atau tidak penyebaran datanya. Sedangkan kalau non-parametrik kan kita tidak tahu. Ya. Kita menghomogenkan ini kan sedikit lebih sulit untuk non-parametrik. Karena selain itu datanya juga kebanyakan data nominal atau ordinal. Kalau Anda lihat uji organoleptik itu datanya kan kebanyakan data ordinal. Ya, dan nominal. Ya, ini nah, ada di sini ya. Pengambilan keputusannya di sini. Ada banyak kesalahan, terkadang apakah salah, Pak? Kalau kita pakai uji organoleptik itu pakai parametrik. Oh, enggak. Tapi Anda harus melakukan perlakuan terdahulu supaya uji organoleptik Anda bisa diparametrikkan. Begitu. Oke, saya lanjut. Kalau tadi adalah berdasarkan tujuan, ya, sekarang statistiknya adalah berdasarkan jumlah variabel penelitian. Jumlah variabel penelitian. Nah, ada yang namanya adalah analisis univariat. Ya, univariat ini apa? Univariat ini biasanya untuk uji T. Ya. Biasanya adalah kalau uji T itu ada 3 ya. Yang pertama adalah satu sampel atau one sample t-test atau 2 sampel atau namanya independent sample t-test atau sampel berpasangan paired sample t-test. Ya. Apa uji T untuk satu sampel adalah tujuan dari one sample t-test adalah untuk menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda nyata ataukah tidak pada rata-rata sebuah sampel.
Jadi kalau yang pertama ini, satu sampel ini biasanya digunakan adalah untuk uji pembanding. Dibandingkan hasilmu dengan hasil yang sudah ada, itu pakai uji T1 sampel. Kalau yang 2 sampel itu seperti apa? Kalau yang 2 sampel itu adalah digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 2 kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua kelompok tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan? Ya. Kalau yang ini kita punya dua, ya, dua kelompok. Nah, kelompok ini tidak ada hubungannya, tapi dia punya nilai rata-rata yang sama enggak? Kalau punya nilai rata-rata yang sama, berarti mereka berada dalam satu kelompok. Sedangkan yang ketiga, uji T sampel berpasangan, ini adalah digunakan untuk menguji dua sampel berpasangan. Apakah namanya aja berpasangan? Apakah mempunyai rata-rata yang berbeda secara nyata atau tidak? Sampel berpasangan ini biasanya adalah subjeknya sama, namun mengalami dua perlakuan atau dua pengukuran yang berbeda. Ya. Tolong dibedakan dengan yang untuk dua sampel. Kalau dua sampel atau independent sample test itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau T sampel berpasangan, paired sample, ini mereka punya hubungan. Hubungannya apa? Subjeknya sama, namun mengalami perlakuan yang berbeda. Ya, mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Ini bedanya. Jadi kalau Anda punya ujinya sama, hanya dibedakan pengujiannya, satunya suhunya dibedakan, misalkan, ya ini pakai uji T sampel berpasangan. Nah, yang kedua adalah analisis multivariat. Apa itu? Nah, ini adalah analisis korelasi atau hubungan yang pertama. Analisis korelasi ini merupakan suatu bentuk analisis inferensial dengan tujuan untuk mengetahui ukuran kekuatan atau kekuatan hubungan antara dua variabel atau koefisien korelasi mengukur kekuatan hubungan tersebut. Jadi ini ada hubungannya tidak sih ujian penelitian ini? Nah, beda dengan regresi. Nah, kalau regresi ada regresi sederhana. Regresi sederhana ini analisis yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen yang hanya didasarkan pada satu variabel independen dengan tujuan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk persamaan pastinya. Nah, kalau regresi ini lebih ke arah persamaan. Lalu kalau berganda itu adalah analisis regresi yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen dengan tujuan untuk mengukur intensitas hubungan dua variabel atau lebih. Namanya aja berganda, berarti lebih dari dua. Lalu yang ketiga adalah logistik biner. Logistik biner ini adalah prinsipnya hampir sama dengan regresi berganda, namun perbedaannya adalah variabel independennya merupakan variabel dummy atau nol. Ya, kalau biner itu ada variabel dummy-nya. Dan yang kedua, penggunaan regresi logistik ini tidak memerlukan asumsi normalitas dan asumsi klasik seperti analisis regresi berganda. Namun hanya screening data outliner tetap harus dilakukan. Ya. Jadi kalau logistik biner ini, jadi Anda tidak perlu sampai pengujian normalitas gitu. Tapi yang penting datanya tidak menyimpang. Udah cukup itu saja. Lalu yang keempat adalah regresi logistik ordinal. Ini hanya dapat digunakan adalah untuk model hubungan antar variabel terikat dengan skala ordinal atau perangkat ya. Jadi ini hanya untuk yang ordinal, dengan variabel bebasnya bisa berubah skala interval maupun rasio.
Namanya aja ordinal, berarti regresi ini digunakan hanya untuk data ordinal. Yang ketiga, untuk analisis multivariat, yaitu analisis faktor. Apa itu analisis faktor? Analisis faktor adalah suatu teknik untuk menganalisis, ya, untuk menganalisis saling ketergantungan antara beberapa variabel secara simultan dengan tujuan menyederhanakan bentuk hubungan, ya, menyederhanakan bentuk hubungan. Ini adalah beberapa variabel yang disederhanakan antara beberapa variabel peneliti yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit daripada variabel yang diteliti. Ya. Kalau kita jarang menggunakan analisis faktor ini, teman-teman kita, saudara-saudara kita di agribis ini banyak sekali menggunakan analisis faktor, terutama teman-teman fakultas ekonomi itu pasti lebih banyak menggunakan analisis faktor. Kalau kita biasanya lebih ke arah korelasi atau regresi. Regresi pun kita lebih ke arah biasanya lebih sederhana. Ini. Lalu yang keempat adalah klaster. Analisis klaster sendiri digunakan untuk mengelompokkan objek. Namanya aja klaster ya. Diklasterkan, dikelompokkan. Atau merupakan proses yang meringkas sejumlah objek menjadi lebih sedikit, ya, dan menamakannya dalam klaster-klaster. Dasarnya, pengklasterannya adalah kesamaan dari objek tersebut, ya, atau kemiripan misalkan. Nah itu ada dua jenis klaster, ya, analisis klaster. Yang pertama Ki-mean cluster. Ini adalah jika jumlah yang dikelompokkan sudah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Jadi memang sudah ditentukan dahulu kelompoknya. Lalu yang kedua adalah hierarki cluster. Ini digunakan untuk kelompok yang terbentuk belum ditentukan. Jadi ditentukannya adalah saat berjalan. Bedanya di sana. Dan yang terakhir adalah analisis diskriminan. Apa analisis diskriminan? Ya. Analisis diskriminan ini adalah analisis yang prinsipnya adalah untuk menganalisis data dan variabel. Tergantungnya merupakan data kategorial. Jadi variabel tergantungnya adalah merupakan data kategorial. Sedangkan variabel bebasnya adalah bukan kategorial. Ya. Karena variabel tergantungnya merupakan variabel kategorial, maka variabel tergantungnya biasanya bersifat mutually eksklusif. Kalau teman-teman belajar mengenai ekonomi teknik, ada nih mutually eksklusif. Ya. Analisis diskriminan ini biasanya difungsikan ya untuk menemukan biasanya besaran jumlah nilai perbedaan antara beberapa kelompok atau kategori. Ya. Ini bedanya, kita jarang sekali ini pakai ini. Oke. Oke, ini adalah beberapa jenis statistik yang bisa Anda ketahui. Namun biasanya kita di teknologi pangan itu lebih banyak menggunakan statistik inferensial, yaitu parametrik dan non-parametrik. Nah, tugas Anda saat ini, ya, kira-kira analisis data apakah yang akan Anda lakukan dalam pengujian Anda. Oke, tugas Anda saat ini, ya, tugas lanjutan lebih tepatnya, setelah Anda melakukan kemarin itu diagramnya, nah, sekarang coba Anda lanjutkan pada statistiknya. Statistik apa yang akan Anda lakukan ya, untuk dapat memperoleh data tersebut? Misalkan ada uji fisik. Nah, uji fisik pakai uji apa ya untuk membedakan? Nah, kalau Anda memang mau pakai SPSS, silahkan disertakan SPSS tersebut. Ya. Dalam bab 3,
Ya, itu di bagian akhir itu ada yang namanya pengujian statistik. Nah, itu tugas Anda sekarang adalah Anda membuat pengujian statistik Anda dalam bab 3. Saya harap bisa dipahami. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar di Google Classroom. Oke, baik. Terima kasih dan selamat pagi.